Bayangkan ini, sebuah pintu terkunci. Di baliknya ada ruangan gelap yang menjanjikan sensasi tak terbatas. Banyak orang berusaha keras membukanya, marah ketika tak bisa masuk. Tapi tahukah kamu, di dalam ruangan itu, ada jebakan yang perlahan menggerogoti jiwa. Inilah yang terjadi ketika Yandex dan situs-situs sejenis diblokir. Banyak remaja protes merasa hak mereka direnggut. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa justru ada upaya besar untuk menutup akses ini? Apa yang sebenarnya disembunyikan dari kita? Fakta keras yang tak pernah dijelaskan. Industri konten dewasa bukan sekadar tontonan. Ia dirancang dengan sains yang sangat canggih, memanfaatkan kelemahan otak manusia. Setiap klik, setiap tayangan adalah umpan untuk menjeratmu dalam lingkaran kecanduan. Tahukah kamu, otak manusia melepaskan dopamin dalam jumlah besar saat mengonsumsi konten seperti itu. Itu adalah hormon kebahagiaan palsu. Semakin sering dikonsumsi, otak akan menuntut lebih. Lama-kelamaan, hal-hal normal seperti belajar, olahraga, atau sekadar ngobrol dengan teman terasa membosankan. Dan inilah yang tidak pernah diberitahu. Kecanduan ini merusak struktur otak, terutama prefrontal cortex, bagian yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol diri. Artinya semakin sering terpapar, semakin sulit untuk berhenti. Bahkan ketika kamu sadar, itu merugikan. Ketika sebuah situs diblokir, itu bukan tentang membatasi kebebasan. Ini tentang memberi jeda, memberi kesempatan pada otak untuk melepaskan diri dari jeratan dopamin yang merusak. Lihatlah seperti ini. Jika ada racun dalam minuman favoritmu, dan pemerintah melarang peredarannya, apakah itu bentuk penindasan, atau justru penyelamatan? Masalahnya kita sering tidak bisa membedakan mana yang merusak, dan mana yang membebaskan. Kita mengira kebebasan adalah bisa melakukan apa saja, padahal kebebasan sejati adalah ketika kamu punya kendali penuh atas dirimu sendiri. Bagaimana melangkah keluar dari jerat ini? Pertama, akui bahwa ini bukan tentang moral atau agama. Ini tentang sains. Otakmu sedang dijajah oleh sistem yang dirancang untuk membuatmu ketagihan. Kedua, ganti kebiasaan. Setiap kali ada dorongan untuk membuka sesuatu yang merusak, alihkan dengan aktivitas lain, olahraga, baca buku, atau sekadar jalan-jalan. Butuh waktu, tapi otak bisa dilatih untuk mencari kesenangan yang lebih sehat. Ketiga, pahami bahwa larangan ini bukan akhir dunia. Justru kesempatan untuk menemukan hal-hal yang benar-benar membuat hidup lebih berarti. Jadi, ketika kamu marah karena sebuah situs diblokir, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar merdeka? Atau justru terjebak dalam ilusi kebebasan, sementara kendali sepenuhnya ada di tangan kecanduanmu? Ini bukan tentang hak yang diambil. Ini tentang masa depan yang sedang diselamatkan. Dan pilihan ada di tanganmu. Mau tetap terjebak dalam kegelapan, atau mulai melangkah menuju cahaya yang sesungguhnya. Jerat yang dirajut sendiri. Ada sebuah ironi yang pahit. Kita hidup di era di mana segala sesuatu bisa diakses dalam sekejap, tapi justru semakin sulit mengendalikan diri. Ketika Yandex diblokir, yang terjadi bukanlah kehilangan, tapi sebuah ujian, seberapa kuat kita sebenarnya. Kamu mungkin berpikir, ini hanya hiburan, aku bisa berhenti kapan saja. Tapi coba tanyakan pada pecandu rokok atau alkohol, apakah mereka juga awalnya berpikir bisa berhenti kapanpun? Kecanduan dimulai dengan bisikan halus, sekali saja tidak apa-apa, sampai akhirnya kita terjebak dalam siklus yang sulit diputus. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kamu bukan sedang dilarang mengakses sesuatu. Kamu sedang diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirimu lebih kuat daripada godaan. Ada seorang pemuda, sebut saja Andi. Setiap malam di balik pintu kamarnya, ia menghabiskan waktu berjam-jam terjaga di depan layar. Awalnya,
Ia merasa itu hanya pelarian dari stres. Tapi perlahan dunianya berubah. Ia kehilangan semangat belajar, malas bergaul, dan yang paling mengerikan, ia mulai melihat orang lain sekadar sebagai objek. Suatu hari adik perempuannya bertanya, "Kak, kenapa kamu akhir-akhir ini jarang ngobrol sama aku?" Saat itulah ia tersadar, ia telah mengorbankan hubungan nyata demi kepuasan semu yang bahkan tidak meninggalkan apa-apa, kecuali rasa hampa. Kisah Andi bukan fiksi. Ini adalah potret nyata yang diulangi oleh jutaan remaja, sementara mereka tidak menyadari bahwa setiap klik adalah langkah menuju kubangan yang lebih dalam. Detox digital, langkah praktis merebut kembali kendali. Sadari bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang berjuang melawan kebiasaan ini. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kamu butuh perubahan. Ganti dengan kebiasaan yang memberi makna. Setiap kali muncul keinginan untuk membuka konten merusak, lakukan push-up, baca satu halaman buku, atau telepon teman. Otakmu butuh pengalihan, bukan penekanan. Bersihkan lingkungan digitalmu. Unfollow akun-akun yang memicu godaan. Pasang filter internet. Buat hambatan ekstra agar kamu punya waktu untuk berpikir sebelum terjatuh lagi. Lihat ke depan. Bayangkan dirimu 5 tahun lagi. Apakah kamu ingin menjadi pribadi yang dikendalikan nafsu atau seseorang yang punya integritas dan kekuatan mental? Kamu mungkin marah dengan blokir ini, tapi coba tanyakan. Ketika kamu menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya, apa yang benar-benar kamu dapatkan? Ketika kamu merasa bebas mengakses apapun, apakah hatimu benar-benar tenang? Ketika kamu membela kebiasaan ini, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Bukan kamu. Bukan orang-orang yang mencintaimu, tapi industri yang menjual kerusakan sebagai kesenangan. Kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apapun, tapi tentang tidak menjadi budak dari apapun. Hari ini kamu diberi pilihan, terus membela sesuatu yang perlahan membunuh potensimu, atau mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, larangan ini adalah kasih sayang yang tersamar. Blokir Yandex bukan akhir dunia, tapi bisa jadi awal dari kebangkitanmu. Dan seperti itu kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku. Rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?